Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Oke, hari ini hari Minggu guys. Hari Minggu dan hujan. Saya nggak narik guys karena hujan. Sebenarnya ini ada insentif yang bagus menurut saya. Untuk silver 100.000 insentifnya, dengan trip 9 trip ya, atau 900 poin. Tapi saya rasa kalau hujan kayak gini juga nggak maksimal nantinya. Lagian ini udah jam 10. Tadi jamnya insentif mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sekarang udah jam 10, masih hujan. Kenapa kok nggak ngejar mas? Ya karena hujan itu ribet ya guys, ribet, banyak orderan ngebles, orderan maut ya, maut, dan nanti juga akhirnya rawan cancelan. Dan maka dari itu saya mengurungkan niat untuk mengejar insentif itu. Mungkin lain cerita kalau nggak hujan ya. Kalau nggak hujan mungkin saya minat. Tapi karena ini hujan ya sudah. Banyak cancelan. Nanti juga bikin performa turun. Orderan ngebles. Sebenarnya kalau dari jam 8 sampai jam 2 siang itu kekejar teman-teman. Untuk 9 trip itu kekejar kalau Gokar. Turah-turah waktunya itu untuk minggu lagi ya. Tapi karena hujan ya sudah, tak menikmati hari Minggu di rumah saja. Terus updatean kali ini apa ya? Saya mau update. Ternyata tempo hari sebelum tempo hari pas hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah ya. Pas hari Kamis itu kan sempat error ya aplikasi ya, jam siang lah, sekitar jam 1, jam 2 itu sempat error ya. Ternyata errornya itu nasional guys, dan yang error itu bukan hanya aplikasi driver, namun juga aplikasi penumpang. Nah, setelah error itu banyak kejanggalan-kejanggalan yang timbul. Antara lain ya, kalau di Jogja kan suspend waktu itu sudah berlaku cukup lama. Namun untuk teman-teman yang di Jakarta, Jabodetabek, mungkin ini hal yang baru dan mengagetkan karena nggak bisa sortir lagi, sortir kena suspend waktu, suspend menit. Ya kita nggak bisa leluasa pilih-pilih orderan sesuai dengan keinginan kita karena adanya suspend itu. Dan kemarin kayaknya semenjak error itu semakin menjadi guys. Nah kalau di Jogja wilayah saya itu sudah berlangsung cukup lama, udah berbulan-bulan ya, mungkin udah hampir setahun mungkin ya adanya suspend itu. Dan hematnya tuh juga nggak bisa dimatikan teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman Jakarta mengalami seperti itu ya berarti malah daerah yang duluan daerah yang mengalami duluan, sedangkan Jakarta malah belakangan. Nah itu kita nggak tahu apa yang sedang ada di pikiran Gojek kok bisa melakukan itu di Jabodetabek yang notabene orderannya banyak dan melimpah gitulah ya guys. YouTuber di Jakarta kan juga banyak kan, mereka kontennya sortir terus ya. Tapi dengan adanya suspend waktu kayak gini ya bikin konten yang agak baru dan banyak sebelumnya kontennya tentang sortir terus, ambil argo yang cocok. Nah udah ada suspend kayak gini ya, kita harus bikin konten yang baru, bikin strategi yang baru untuk ngakalin sistem ya. Ya kalau sementara ini di teman-teman di Jogja dan saya, kalau mau sortir udah kena suspend waktu 5 menit, setengah jam kayak gitu ya, cara mengakalinya ya cocol cancel guys. Cocol cancel sejauh ini aman dalam artian nggak kayak Grab, tidak mengakibatkan putus mitra. Tapi tidak amannya dari segi performa guys. Nah, performa nanti kan turun ya, turunnya drastis banget. Nah nanti mungkin nggak kelihatan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tapi minggu depannya baru kelihatan itu performanya turun karena banyak cancelan. Dan pas kalau orderannya sedikit atau orderannya sepi, itu ya memang akun yang performanya rendah kalah dengan akun yang performanya tinggi. Sejauh ini begitulah cara mainnya ya, masih dengan cara yang lama, tapi masih bisa bunyi asalkan hemat dinyalakan guys. Jadi kuncinya itu ada di hematnya. Selama orderan hemat itu on terus dan orderannya banyak, nah itu nggak mungkin gagu akunnya. Selama kita mau ngambilin hemat, ngangkutin hemat, itu nggak bakalan gagu.
Jadi seperti itu teman-teman, saran saya. Jadi mencoba strategi baru, hal baru untuk apa ya, mengakali sistem. Nggak bisa ya kita cuma driver, cuma mitra, kita nggak tahu sistem di dalamnya itu seperti apa. Tapi yang jelas ini baik Gojek mungkin melihat karena banyaknya hemat, nggak ada yang ngambil, diberlakukan sistem suspend. Nah kalau misalnya banyak driver juga yang nggak ngambil, orderannya melimpah, hemat, pembukaan driver baru lagi guys. Itu strateginya aplikator begitu guys. Jadi seperti apa ya, seperti kita menjaring angin, pakai tangan kita menjaring angin, nggak bakal ketangkep. Artinya gini, sebanyak apapun driver yang direkrut, tapi kalau sistemnya Gojek seperti ini, ya driver baru pun niscaya nggak akan mau guys. Kalau driver lama nggak usah banyak ini ya, nggak usah menjadi patokan. Driver lama udah tahu, nuwun sewu, udah tahu busuknya aplikator. Dari zaman dulu insentif gede-gede, tarifnya bagus-bagus. Nah sekarang insentifnya nggak ada, insentifnya kecil, sistemnya berubah, tarifnya terjun bebas. Untuk driver-driver lama udah paham akan hal itu ya. Namun untuk driver baru kan, walaupun mereka direkrut baru, fresh, bahkan mobilnya pun baru, tapi kalau sistemnya di dalam Gojek sendiri itu amburadul, niscaya driver baru pun juga nggak akan betah guys. Paling betah narik cuma sebulan 2 bulan kan. Driver baru umumnya masih muda, anak-anak muda, generasi Z, mungkin baru lulus kuliah, baru lulus SMA, nggak ada kerjaan ya kan. Terus punya mobil, daftar aplikator, daftar Gojek jadi driver, terus ngejalanin sebulan 2 bulan, nggak betah. Karena apa ya? Karena sistemnya seperti ini. Jadi sebanyak apapun aplikator merekrut driver, kalau di dalamnya si Gojek sendiri nggak melakukan perubahan, ya driver manapun nggak akan betah guys. Yang ada cuma keluar masuk. Driver lama udah pensiun, ganti driver baru nggak betah juga, rekrut driver baru lagi, nggak betah juga, rekrut driver baru lagi, kayak gitu terus. Saya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu aja. Kayak kita nangkep angin, nggak ada yang menetap, nggak ada yang abadi di dalam aplikasi ini. Jadi cuma keluar masuk doang. Driver lama pensiun, driver baru masuk, driver baru nggak betah, pensiun lagi, ganti driver baru lagi, pensiun lagi, ganti driver baru lagi. Seperti itu terus selama aplikator nggak merubah sistem di dalamnya. Jadi ini juga mengefek ke penumpang juga. Akhirnya penumpang juga mengalami apa yang namanya kualitas penurunan kualitas dari aplikasi sendiri. Jujur saya selama narik ini tuh juga ngobrol-ngobrol sama penumpang. Ya penumpang sekarang tuh rata-rata mengeluhnya susah dapet driver guys. Kemarin saya narik yang di vlog sebelum ini juga ngobrol-ngobrol sama penumpang. Itu dia sampai berkali-kali di cancel driver. Ada yang langsung di cancel, ada yang harus chat dulu, ada yang didiemin aja sampai lama nggak gerak-gerak, akhirnya penumpang yang cancel kayak gitu. Jadi ini mengakibatkan penumpang kan juga berpikir akhirnya, wah kok aplikasi ini seperti ini sekarang, nggak kayak dulu. Padahal saya pelanggan setia nih, pelanggan loyal dari aplikasi ini, tapi kok sekarang pelayanannya seperti ini. Nah penumpang pun akhirnya nggak betah guys. Nah kalau penumpang nggak betah, customer nggak betah, nah jangan salahkan mereka kalau lari ke aplikasi yang lain. Ya ini malah kebijakan si aplikator mengadakan suspend ini malah sebenarnya menurut saya blunder bagi aplikator sendiri, dan aplikator yang lain malah akan seakan-akan panen dari customer si aplikator si Gojek ini. Jadi gimana ya, bunuh diri secara perlahan ya kan. Dengan adanya suspend, driver kan nggak betah, nggak mau ngambil orderan, akhirnya penumpang atau pelanggan tidak terangkut ya. Pelanggan tidak terangkut, akhirnya mereka lari ke aplikasi lain panen. Ya sudah tahu kan aplikasi lain yang mana aja ya, antara Grab, Maxim, InDrive dan yang lainnya. Mereka tidak usah mengiklankan diri paling murah, mereka dapat limpahan dari customer si Gojek sendiri karena kebijakan Gojek yang tidak memihak semuanya. Saya pikir aplikator perlu membenahi ini, mendengar masukan driver yang di bawah yang menjalankan
sebagai ujung tombak lah istilahnya. Driver tuh ujung tombak guys. Jadi yang menjalankan kegiatan operasional di paling bawah kan driver ya, yang tahu di lapangan driver. Kalau orang kantor tahunya apa sih? Mereka hanya duduk di depan komputer, laptop, ya, ngeliatin data dan sebagainya. Tapi kan mereka nggak tahu yang di lapangan kendalanya seperti apa. Nah coba deh orang kantor nyamar jadi driver sebulan aja lah. Nah, seminggu aja deh gimana rasanya. Nah seperti itu guys. Jadi semoga saran ini didengar oleh aplikator agar keberlangsungan bisnis transportasi Gojek ini berlangsung lama, tidak ditinggalkan pelanggan, tidak ditinggalkan driver, dan tetap eksis gitulah harapan kita bersama. Karena banyak driver yang menguntungkan hidupnya di pekerjaan ini. Jadi kalau semua berharap nih agar profesi ini tuh tidak punah, tidak hilang. Jadi semakin berkembang semakin baik. Toh aplikator Gojek itu juga buatan dalam negeri, mengapa tidak mensejahterakan anak-anak bangsa di dalamnya? Daripada aplikasi lain kan dari luar semua ya, Grab dari luar, Maxim dari luar, InDrive dari luar, hanya Gojek yang dalam negeri. Kenapa nggak mencoba berpikir untuk ini aplikasi dalam negeri, saya sebagai pimpinan tertinggi Gojek ingin mensejahterakan anak bangsa sendiri, kenapa nggak berpikiran seperti itu? Nah dan ini pemikiran saya sebagai orang awam ya. Dan untuk aplikasi dalam negeri kan seharusnya nilai pajaknya juga lebih rendah daripada aplikasi luar ya, menurut saya ya. Menurut saya nih, sorry kalau saya nggak ngerti masalah itu, tapi menurut saya pribadi pandangannya seperti itu. Jadi harapan saya moga aplikasi ini tetap bisa mensejahterakan para mitra, customer semakin banyak tanpa harus mengorbankan mitra itu sendiri ya. Jadi sekarang gini guys, kalau kita narik pakai mobil apa aja itu nggak masalah. Jadi malah saran saya tuh kalau kita narik itu pakai mobil yang paling irit, bukan yang paling bagus. Karena mobil yang paling bagus dengan mobil yang paling jelek tuh nilainya sama ya, hanya beda di layanan saja. Tapi kamu pakai mobil Fortuner dengan mobil kayak LCGC kayak gini tuh harganya sama di mata konsumen tuh. Mungkin hanya layanannya yang berbeda, tapi tarifnya tuh sama, dari titik A ke titik B sama guys. Ya karena apa? Karena nggak kayak dulu lagi. Dan coba kalau mau saran bagi aplikator, kalau memang mau kita driver dipaksa ngambilin tarif hemat, sediakanlah insentif yang bagus kayak dulu. Berani nggak? Kalau aplikator bisa menyediakan insentif kayak zaman dulu, zaman tahun di bawah tahun 2019, jauh sebelum Covid ya, nih saya driver manapun dengan senang hati, sukarela atau bahkan semangat ngambilin orderan yang cere-cere karena insentifnya bagus. Ketakutan aplikator apa kalau driver melakukan kecurangan, yaitu dor-doran, tembak-tembakan, fiktif order, tuyul dan sebagainya pun zaman dahulu itu. Nah bisa nggak mengantisipasi itu? Harusnya bisa. Sekarang kemajuan IT semakin canggih, nggak kayak dulu kebanyakan tuyul, tembak-tembakan, dor-doran, pelor dan sebagainya. Harusnya kecanggihan teknologi saat ini sudah bisa mengantisipasi hal itu. Harusnya berani aplikator mensuguhkan insentif yang bagus bagi driver agar driver semangat nih ngambilin orderan yang cere-cere. Ya bayangkan sih, Jogja itu hemat paling rendah 10.400 untuk gokar. Penumpang itu bisa kok bayar cuma 5.000, 3.000. Itu secara nominal memang kita dihargai dan si Gojek nambahin kita saldo. Tapi secara kepantasan, apakah itu pantas? Naik mobil cuma bayar 5.000 kayak gitu kan nggak pantas sama sekali gitu loh. Nah ini Gojek yang tidak mengajarkan hal kepantasan seperti ini. Sepertinya harga diri driver benar-benar direndahkan serendah-rendahnya. Nggak ada harga dirinya, nggak ada nilainya driver itu guys. Jadi Gojek ngajari elek nuwun sewu. Didiklah customer yang bagus, yang loyal, yang bagus gitu. Jangan ngajari elek cuma bayar 5.000 udah dapat naik mobil ber-AC 4 orang lagi. Ya secara nominal memang kita ditambahi dari GoPay, dari promo GoPay, tapi secara kepantasan, kepatutan ya itu nggak pantas sama sekali. Becak aja di Jogja tuh 10.000 mikir kok guys. Becak itu paling enggak di Jogja 15-20 ribu guys. Becak 10.000 tuh udah nggak ada di Jogja tuh. Kecuali kamu nganternya tujuanmu ke Bakpia, itu bisa 5.000 pun bisa kalau becak ke Bakpia. Tapi kalau normal paling enggak 15-20 sekarang becak itu di tengah-tengah kota sini.
Itu aja masukan saya, semoga aplikator mendengar, siapapun juga lah akan tersampaikan vlog ini. Keluhan para driver, ini harapan baik kok, saran baik, kritikan baik, harapan driver semua. Nggak ada maksud apapun, maksud apa namanya, tujuannya untuk membangun aplikator jadi semakin baik, tidak tertinggal dan tidak hilang pada akhirnya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak orang menggantungkan hidupnya di pekerjaan ini. Matur nuwun, begitulah kura-kura, mantap.